Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas fonologi dengan materi kontoid, gugus kontoid, dan diftong. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Akila Balkis, yaitu saya sendiri dan rekan-rekan saya, Chelsea Victoria Rita Uli dan Desma Rita Putri. Yang pertama ada kontoid. Kontoid adalah bunyi bahasa yang dihasilkan ketika aliran udara dari paru-paru mengalami hambatan pada alat ucap seperti bibir, gigi, atau lidah. Hambatan ini bisa terjadi dengan berbagai cara, misalnya ditahan lalu dilepaskan, digesekkan, atau diarahkan ke samping lidah. Kontoid berdasarkan cara pengucapannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bunyi letupan. Bunyi letupan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menahan aliran udara lalu melepaskannya secara tiba-tiba, sehingga terdengar seperti letupan. Bunyi letupan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bilabial, yaitu kedua bibir saling bertemu. Contoh hurufnya ada B, P, M. Yang kedua ada apikodental, yaitu ujung lidah menyentuh gigi. Contoh hurufnya ada T, D. Yang ketiga ada apikopalatal, yaitu ujung lidah dan dengan langit-langit keras, yaitu contoh hurufnya ada T, D. Yang keempat ada mediopalatal, yaitu tengah lidah dengan langit-langit keras. Contoh hurufnya C, J. Yang kedua ada bunyi bukan letupan atau bunyi kontinuan. Bunyi kontinuan adalah bunyi yang diucapkan dengan aliran udara tetap mengalir, hanya mengalami hambatan sebagian tanpa penutupan total. Bunyi kontinuan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bunyi samping, yaitu bunyi yang diucapkan dengan menghambat udara di tengah lidah sehingga udara keluar melalui sisi lidah, sehingga timbullah bunyi L. Yang kedua ada bunyi panduan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan hambatan penuh seperti letupan, kemudian dilepaskan dengan geseran. Contoh hurufnya ada C. Yang ketiga ada bunyi gemetar atau getar. Bunyi yang diucapkan dengan ujung lidah menyentuh lengkung gigi lalu bergetar cepat berulang-ulang kali. Contohnya ada huruf R. Yang keempat ada bunyi gesek, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menggesek udara melalui celah sempit pada saluran vokal. Contoh hurufnya ada F dan S. Kemudian selanjutnya ada gugus kontoid. Gugus atau klaster merupakan deretan konsonan yang ada pada satu suku kata. Dalam gugus konsonan itu yang pertama itu hanyalah P, B, T, K, G, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah I, R, W, atau dalam beberapa kata berupa S, M, N, dan K. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan lateral L, ada PL, yaitu contohnya sitoplasma, kemudian ada BL, contohnya blarkon. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan getar R, ada PR, yaitu contohnya praktik, kemudian BR, contohnya obrol. Selanjutnya, gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan desis, yaitu S. Ada PS, contohnya psikopat, kemudian KS, contohnya eksekutif. Gugus yang konsonan keduanya berupa semivokal, yaitu W, contohnya ada SW, yaitu swalayan, kemudian KW, yaitu kuartir. Lalu, gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan hambat, yaitu P dan K. Ada SP, yaitu contohnya spanduk, kemudian SK, contohnya skala. Lanjut, gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan nasal, yaitu M dan N. Ada SM, contohnya adalah smokel. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dan mengalami perubahan kualitas bunyi saat dilafalkan. Nah, karena pengucapannya berpindah dari vokal pertama ke vokal kedua dalam satu hembusan nafas, diftong disebut juga sebagai bunyi geluncuran. Perbedaan antara vokal tunggal dan diftong terletak pada cara pengucapannya. Vokal tunggal diucapkan dengan kualitas bunyi yang tetap, sedangkan pada diftong terjadi pergeseran bunyi. Bunyi vokal pertama terdengar lebih jelas, kemudian
kekuatannya berkurang saat menggeluncur ke vokal kedua. Walaupun terdiri atas dua vokal, diftong hanya memiliki satu puncak kelantangan. Dalam bahasa Indonesia, diftong terbagi menjadi tiga, yaitu AI, AU, dan OI. Pertama, diftong AI. Bunyi ini dihasilkan dari vokal depan A yang menggeluncur ke vokal depan tertutup I. Lidah bergerak ke depan dan sedikit naik, tetapi tidak sepenuhnya mencapai posisi vokal I. Bibir berada pada posisi netral, contohnya pada kata pandai, sampai, dan tupai. Kedua, diftong AU. Bunyi ini dimulai dari vokal A dan meluncur ke vokal belakang tertutup U. Pada awal pengucapan, bibir tidak bundar, kemudian menjadi bundar di akhir bunyi. Contohnya pada kata pulau, kalau, dan pantau. Ketiga, diftong OI. Bunyi ini dihasilkan dari vokal belakang separuh tertutup O yang meluncur ke vokal yang tertutup I. Bibir pada awalnya bundar lalu menghampar menjelang akhir pengucapan. Contohnya pada kata sepoi, kaloi, dan amboi. Nah, perlu diperhatikan bahwa diftong berada dengan deretan vokal. Diftong berada dalam satu suku kata, sedangkan deretan vokal terdiri atas dua vokal yang terpisah dalam satu suku kata yang berbeda.